I made it myself, you know. You did? Cool, right? Let's race then. Then we'll know who's cooler. That's 2, 3 knocks on the door. What are we waiting for? Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you? In this meeting, we are gonna learn about degrees of comparison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang degrees of comparison atau dalam bahasa Indonesianya adalah tingkat perbandingan. But first, please read the following sentences. Nah, pertama-tama silahkan kalian baca kalimat berikut. Sekarang perhatikan kata-kata yang bercetak tebal. Ada kata clever, big, dan handsome. Nah, semua kata tersebut termasuk ke dalam jenis adjektif atau kata sifat, di mana adjektif atau kata sifat memiliki pengertian sebagai jenis kata yang mendeskripsikan atau menjelaskan noun atau pronoun sehingga membuat noun atau pronoun tersebut menjadi lebih spesifik. Nah, salah satu ciri dari adjektif atau kata sifat adalah dapat diberikan kata keterangan pembanding seperti lebih dan paling. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca kalimat berikut ini. Oke, di kalimat pertama, Susan is as clever as her brother. Susan sama pintarnya dengan saudara laki-lakinya. Kemudian di kalimat kedua, their house is bigger than mine. Rumah mereka lebih besar daripada rumahku. Dan kalimat terakhir, Jack is the most handsome boy in my class. Jack adalah anak laki-laki paling tampan di kelasku. Nah, kata-kata keterangan pembanding seperti sama pintarnya, lebih besar, dan paling tampan inilah yang disebut dengan degrees of comparison. So, what is degrees of comparison? Jadi, degrees of comparison itu apa sih? Degrees of comparison is a comparison used to compare something with another using adjective to compare. Nah, jadi degrees of comparison atau bahasa Indonesianya tingkat perbandingan merupakan kalimat perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain menggunakan adjektif atau kata sifat sebagai pembandingnya. Contohnya, di kalimat yang tadi ya, ada Susan is as clever as her brother. Nah, kalimat ini membandingkan antara Susan dengan saudara laki-lakinya. Mana yang lebih pintar? Nah, dari kalimat ini diketahui bahwasannya Susan dan saudara laki-lakinya sama pintarnya. Kemudian, kalimat their house is bigger than mine. Kalimat ini membandingkan antara rumah mereka dengan rumah saya. Mana yang lebih besar? Nah, dari kalimat ini diketahui bahwa rumah mereka lebih besar daripada rumah saya. Kemudian, Jack is the most handsome boy in my class. Di kalimat ini menyatakan bahwasannya Jack adalah yang paling tampan dibanding anak laki-laki lain yang ada di kelas saya. So, there are 3 degrees of comparison, namely positive degree, comparative degree, and superlative degree. Nah, jadi ada 3 bentuk degrees of comparison ya. Pertama ada positive degree, kemudian comparative degree, dan superlative degree. Nah, positive degree itu apa, comparative degree itu bagaimana, dan superlative degree itu yang seperti apa, akan kita bahas selanjutnya. Oke, let's start with positive degree. Nah, kita mulai dulu dari yang positive degree. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini diketahui bahwasanya Joni dan Anto sama tingginya. Inilah yang disebut dengan positive degree
di mana ada dua benda yang levelnya sama. So, positive degree is used to compare two equal nouns. Nah, jadi positive degree itu menunjukkan bahwa kedua benda atau kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Nah, sederhananya positive degree ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sama dengan. Untuk menunjukkan perbandingan dalam kalimat positive degree, gunakan kata as bla 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 as. Contohnya, Joni sama tingginya dengan Anto, maka kalian bisa mengatakan Joni is as tall as Anto. Ingat, karena ini termasuk kalimat nominal, jangan pernah lupa untuk meletakkan to be setelah subjeknya. Kemudian misalnya kalau kita ingin mengatakan Sandra sama cantiknya dengan ibunya, maka kita bisa mengatakan Sandra is as beautiful as her mother. Next, we have comparative degree. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua yaitu comparative degree. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut diketahui bahwasanya Aris lebih tinggi daripada Anto. Inilah yang disebut dengan comparative degree, di mana ada dua benda dan salah satunya memiliki sifat lebih. So, comparative degree is used to compare two unequal nouns. Nah, jadi comparative degree digunakan untuk membandingkan dua benda yang levelnya tidak sama atau tidak sebanding. Mengapa tidak sama atau tidak sebanding? Karena salah satu benda memiliki sifat lebih dibanding benda yang satunya lagi. Nah, untuk menunjukkan perbandingan dalam kalimat comparative degree digunakan kata than. Contohnya, Aris lebih tinggi daripada Anto, maka kalian bisa mengatakan dengan Aris is taller than Anto. Kemudian kalau kita ingin mengatakan Sandra lebih cantik daripada ibunya, maka kita bisa mengatakan Sandra is more beautiful than her mother. And the last form, superlative degree. Dan bentuk yang terakhir adalah superlative degree. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini diketahui bahwasanya Taufik adalah pria yang paling tinggi. Ya, jadi Taufik adalah yang paling tinggi di antara ketiga pria ya. Jadi di antara Anto, Aris, dan Taufik, Taufik adalah yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan superlative degree, di mana salah satu benda memiliki sifat paling. So, superlative degree is used to compare three or more nouns to show a noun has a quality to the greatest or less degree. Nah, jadi superlative degree itu digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih benda untuk menunjukkan sebuah benda itu berada di level paling tinggi atau paling rendah. Jadi kalau positif dan komparatif degree tadi hanya membandingkan 2 benda, maka superlatif membandingkan paling sedikit 3 benda dan salah satunya memiliki sifat paling. Di dalam kalimat superlative degree, untuk menegaskan bahwa kata sifat tersebut adalah yang paling di antara semuanya, gunakan kata the sebelum kata sifat. Contohnya, Taufik adalah yang paling tinggi di antara ketiga pria, maka kita bisa mengatakan Taufik is the tallest of the 3 men. Ya, contoh lainnya, Sandra adalah gadis paling cantik yang pernah aku lihat. Maka kita bisa mengatakan Sandra is the most beautiful girl I have ever seen.
Intinya, dari ketiga bentuk degrees of comparison yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree, positive degree merupakan bentuk degree of comparison yang paling sederhana karena kita sama sekali tidak perlu mengubah bentuk adjektif atau kata sifat yang digunakan. Contohnya, Johnny is as tall as Anto. Di kalimat ini, adjektif atau kata sifatnya adalah tall. Nah, bisa dilihat kalau adjektifnya tidak mengalami perubahan bentuk. Begitu juga pada kalimat Sandra is as beautiful as her mother, yang mana adjektifnya adalah beautiful. Bentuknya juga tidak berubah. Tapi hal ini berbeda ketika kita menggunakan comparative dan superlative degree, karena adjektif atau kata sifatnya mengalami perubahan bentuk. Contohnya, Aris is taller than Anto. Nah, dapat dilihat di sini kata sifat atau adjektif yang tadinya tall berubah bentuk menjadi taller. Kemudian juga pada kalimat Sandra is more beautiful than her mother. Adjektif yang tadinya beautiful berubah bentuk menjadi more beautiful. Begitupun pada kalimat superlative degree. Contohnya, Taufik is the tallest man. Di sini ada perubahan bentuk pada adjektif yang tadinya tall berubah menjadi the tallest. Begitu pula pada kalimat Sandra is the most beautiful girl I have ever seen. Terjadi perubahan bentuk pada adjektif beautiful menjadi the most beautiful. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bentuk perubahannya berbeda-beda? Di mana pada adjektif atau kata sifat tall, untuk komparatifnya hanya menambahkan akhiran er menjadi taller, dan untuk bentuk superlatifnya menambahkan kata the sebelum kata sifatnya serta menambahkan akhiran est menjadi the tallest. Sedangkan pada adjektif beautiful, untuk komparatifnya menambahkan kata more sebelum kata sifatnya tanpa menambahkan akhiran er menjadi more beautiful, dan menambahkan kata the most sebelum kata sifatnya tanpa menambahkan akhiran est untuk bentuk superlative degree menjadi the most beautiful. So, the point is, forming the comparative and superlative forms usually depends on the number of syllables in the adjective. Nah, jadi intinya pembentukan komparatif dan superlatif itu tergantung pada jumlah silabel dalam kata sifat. Nah, apa itu silabel? Silabel adalah potongan atau penggalan dalam sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia, silabel biasa disebut sebagai suku kata. Contohnya, kata makan terdiri dari 2 silabel, yaitu makan. Kemudian kata kereta terdiri dari 3 silabel, yaitu kereta. Lalu Amerika terdiri dari 4 silabel, yaitu Amerika. Begitu pula dalam bahasa Inggris kita bisa menghitung jumlah silabel pada setiap kata. Contohnya, kata can hanya terdiri dari 1 silabel, yaitu can. Kemudian kata study terdiri dari 2 silabel, yaitu study. Dan terakhir kata positive terdiri dari 3 silabel, yaitu positive. Nah, berikutnya kita akan membahas cara merubah sebuah kata sifat atau adjektif menjadi bentuk komparatif dan superlatif. Kita mulai dulu dari kata sifat dengan 1 silabel. Kata sifat dengan 1 silabel, maka untuk membuat bentuk komparatifnya adalah dengan menambahkan akhiran er. Sedangkan untuk membuat bentuk superlatifnya adalah dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan akhiran est. Ya. Contohnya ada kata sifat tall. Kata tall terdiri dari 1 silabel, maka untuk bentuk komparatifnya ditambahkan akhiran er menjadi taller, dan bentuk komparatifnya ditambahkan kata the di depan kata sifatnya dan menambahkan akhiran est menjadi the tallest. Nah, jadi kalau diartikan tall itu tinggi, taller lebih tinggi, dan the tallest
paling tinggi. Begitu juga dengan kata fast. Kalau kata fast hanya memiliki satu silabel, sehingga untuk membuat bentuk komparatifnya ditambahkan akhiran er menjadi faster. Dan begitu juga dengan bentuk komparatifnya ditambahkan kata the di depan kata sifatnya dan menambahkan akhiran est menjadi the fastest. Nah, jadi kalau diartikan fast itu cepat, faster itu lebih cepat, dan the fastest itu paling cepat. Nah, akan tetapi kalau kata sifat dengan satu silabel dan kata sifat tersebut berakhiran huruf e, maka untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif cukup dengan menambahkan akhiran r saja. Dan untuk bentuk superlatifnya adalah dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan akhiran st. Contohnya, kata sifat large. Ya, kata large terdiri dari satu silabel dan berakhiran huruf e. Maka untuk bentuk komparatifnya ditambahkan akhiran r menjadi larger, dan bentuk komparatifnya ditambahkan kata the di depan kata sifatnya dan menambahkan akhiran st menjadi the largest. Nah, jadi kalau diartikan large itu besar, larger itu lebih besar, dan the largest paling besar. Begitu juga dengan kata wise. Kata wise hanya memiliki satu silabel dan berakhiran huruf e, sehingga untuk bentuk komparatifnya cukup ditambahkan akhiran r saja menjadi wiser, dan bentuk komparatifnya ditambahkan kata the di depan kata sifatnya dan menambahkan akhiran st menjadi the wisest. Jadi kalau diartikan wise itu bijaksana, wiser lebih bijaksana, dan the wisest paling bijaksana. Kemudian kata sifat dengan satu silabel dan berakhiran konsonan, vokal, konsonan, maka untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menggandakan huruf terakhirnya dan menambahkan akhiran er. Dan untuk bentuk superlatifnya adalah dengan menggandakan huruf terakhirnya dan menambahkan kata the di depan kata sifat dan akhiran est. Contohnya, kata big. Kata big hanya terdiri dari satu silabel dan berakhiran huruf konsonan, vokal konsonan, yaitu huruf B, huruf I, dan huruf G. Maka untuk bentuk komparatifnya, kita menggandakan huruf terakhirnya yaitu huruf G dan menambahkan akhiran er menjadi bigger. Dan untuk bentuk komparatifnya, kita menggandakan huruf terakhirnya yaitu huruf G dan menambahkan kata the di depan kata sifat serta akhiran est menjadi the biggest. Nah, jadi kalau diartikan big itu besar, bigger lebih besar, dan the biggest paling besar. Begitu juga dengan kata thin. Kata thin hanya terdiri dari satu silabel dan berakhiran huruf konsonan, vokal, konsonan, yaitu huruf H, huruf I, dan huruf N. Maka untuk bentuk komparatifnya adalah dengan menggandakan huruf terakhirnya yaitu huruf N dan menambahkan akhiran er menjadi thinner. Dan bentuk komparatifnya dengan menggandakan huruf terakhirnya yaitu huruf N dan menambahkan kata the di depan kata sifat serta akhiran est menjadi the thinnest. Jadi kalau diartikan thin itu kurus, thinner lebih kurus, dan the thinnest paling kurus. Nah, kalau sebuah kata sifat atau adjektif terdiri dari satu silabel, di mana kata tersebut juga berakhiran huruf konsonan, vokal konsonan, tetapi huruf terakhirnya adalah W atau Y. Nah, maka untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif cukup menambahkan akhiran er. Sedangkan untuk membuat bentuk superlatifnya adalah dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan akhiran est. Dan untuk penggandaan huruf terakhir tidak perlu dilakukan. Contohnya, kata slow. Kata slow hanya terdiri dari satu silabel dan berakhiran huruf konsonan, vokal konsonan, yaitu huruf L, O, dan huruf W. Nah, karena kata slow huruf terakhirnya adalah W, maka bentuk komparatifnya tidak perlu menggandakan huruf W-nya. Cukup menambahkan akhiran er menjadi slower. Dan bentuk komparatifnya
juga tidak perlu menggandakan huruf terakhirnya, cukup menambahkan kata the di depan kata sifat serta akhiran est menjadi the slowest. Ya. Nah, begitu juga dengan kata gray. Kata gray hanya terdiri dari satu silabel dan berakhiran huruf konsonan vokal konsonan, yaitu huruf R, huruf E, dan huruf Y. Karena kata gray huruf terakhirnya adalah Y, maka untuk bentuk komparatifnya tidak perlu menggandakan huruf terakhirnya, yaitu huruf Y. Cukup menambahkan akhiran Y menjadi grayer, dan bentuk komparatifnya kita juga tidak perlu menggandakan huruf terakhirnya, cukup menambahkan kata the di depan kata sifat serta akhiran est menjadi the grayest. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada pembentukan komparatif dan superlatif untuk kata sifat dengan dua silabel. Untuk yang kalian tahu bahwasanya hampir semua kata sifat dengan dua silabel untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menambahkan kata more di depan kata sifat, dan untuk bentuk superlatifnya adalah dengan menambahkan kata the most di depan kata sifat. Contohnya, kata famous. Kata famous terdiri dari dua silabel. Nah, untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif, maka ditambahkan kata more di depannya menjadi more famous. Dan untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menambahkan kata the most di depan kata sifatnya menjadi the most famous. Nah, kalau diartikan famous itu terkenal, famous lebih terkenal, dan the most famous paling terkenal. Begitu pula dengan kata careful. Kata careful terdiri dari dua silabel. Nah, untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif, maka ditambahkan kata more di depannya menjadi more careful. Dan untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menambahkan kata the most di depan kata sifatnya menjadi the most careful. Nah, kalau diartikan careful itu teliti, more careful lebih teliti, dan the most careful paling teliti. Namun, ada beberapa kata sifat dengan dua silabel yang untuk merubah bentuknya menjadi bentuk komparatif ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menambahkan akhiran er atau r, atau cara yang kedua yaitu dengan menambahkan kata more di depan kata sifat. Nah, begitu juga untuk merubahnya menjadi bentuk superlatif, bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan menambahkan akhiran est atau st, atau yang kedua dengan cara menambahkan kata the most di depan kata sifat. Contohnya, kata clever. Clever terdiri dari dua silabel. Nah, untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif, bisa dengan menambahkan akhiran er menjadi clever, ataupun bisa juga dengan menambahkan kata more di depan kata sifat menjadi more clever. Begitu juga untuk merubahnya menjadi bentuk superlatif, bisa dengan dua cara, yaitu dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan menambahkan akhiran est menjadi the cleverest, atau bisa juga dengan menambahkan kata the most di depan kata sifat menjadi the most clever. Begitu juga dengan kata narrow. Narrow terdiri dari dua silabel. Nah, untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif dengan menambahkan akhiran er menjadi narrower, atau bisa juga dengan menambahkan kata more di depan kata sifat menjadi more narrow. Begitu juga untuk merubahnya menjadi bentuk superlatif, yaitu dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan menambahkan akhiran est menjadi the narrowest, atau bisa juga dengan menambahkan kata the most di depan kata sifat menjadi the most narrow. Contoh lainnya, kata gentle. Gentle terdiri dari dua silabel. Nah, untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif, bisa dengan menambahkan akhiran er menjadi gentler, atau bisa juga dengan menambahkan kata more di depan kata sifatnya menjadi more gentler. Begitu juga untuk merubahnya menjadi bentuk superlatif, bisa dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan menambahkan akhiran est menjadi the gentlest, atau bisa juga dengan menambahkan kata the most di depan kata sifat menjadi the most gentle. Nah, kemudian
Kalau kata sifat itu terdiri dari 2 silabel dan berakhiran huruf Y, maka bentuk komparatifnya adalah huruf Y diganti dengan huruf I dan ditambahkan AR, dan bentuk superlatifnya menambahkan kata the di depan kata sifat dan mengganti huruf Y dengan huruf I dan ditambahkan akhiran EST. Contohnya, kata lazy. Nah, kata lazy terdiri dari 2 silabel dan berakhiran huruf Y. Maka untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan mengganti huruf Y dengan huruf I dan ditambahkan ER menjadi lazier. Sementara itu untuk bentuk komparatifnya adalah dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan mengganti huruf Y dengan huruf I dan ditambahkan EST menjadi the laziest. Begitu juga dengan kata happy. Kata happy terdiri dari 2 silabel dan berakhiran huruf Y. Maka untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan mengganti huruf Y dengan huruf I dan ditambahkan ER menjadi happier. Sementara itu untuk bentuk komparatifnya adalah dengan menambahkan kata the di depan kata sifat dan mengganti huruf Y dengan huruf I dan ditambahkan EST menjadi the happiest. Nah, berikutnya kita beralih pada kata sifat dengan 3 atau lebih silabel. Kata sifat dengan 3 silabel atau lebih, untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menambahkan kata more di depan kata sifat. Dan untuk bentuk superlatifnya adalah menambahkan kata the most di depan kata sifat. Contohnya, kata beautiful terdiri dari 3 silabel. Nah, sehingga untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menambahkan kata more di depan kata sifat menjadi more beautiful. Dan untuk bentuk superlatifnya adalah dengan menambahkan kata the most di depan kata sifat menjadi the most beautiful. Begitu juga kata expensive. Kata expensive terdiri dari 3 silabel, sehingga untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif adalah dengan menambahkan kata more di depan kata sifatnya menjadi more expensive. Dan bentuk superlatifnya dengan menambahkan kata the most di depan kata sifatnya menjadi the most expensive. Nah, akan tetapi ada pengecualian di mana beberapa kata yang untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif tidak perlu menambahkan akhiran R, ER maupun kata more di depan kata sifat. Begitu pula dengan bentuk superlatifnya. Kita tidak perlu menambahkan akhiran ST, AST maupun kata most di depan kata sifat. Akan tetapi perubahannya secara tidak beraturan atau berbeda-beda. Nah, kata-kata tersebut antara lain good, bad, much or many, little, dan far. Nah, kita ambil contoh kata good ya. Untuk merubahnya menjadi bentuk komparatif, tidak perlu menambahkan akhiran R, ER, maupun kata more di depan kata sifat. Nah, tapi kata sifat good berubah menjadi better untuk komparatifnya. Dan untuk bentuk superlatifnya, kita juga tidak perlu menambahkan akhiran ST, OST, maupun kata most di depan kata sifat. Nah, tapi kata good tadi berubah menjadi the best untuk bentuk superlatifnya. Nah, jadi kalau diartikan good itu baik, better itu lebih baik, dan the best itu paling baik atau terbaik. Nah, contohnya, kalau kita ingin bilang dia laki-laki lebih baik daripada kamu, ya. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam comparative degree ya, karena kita membandingkan dua orang, yaitu dia dan kamu. Nah, sehingga kalimat bahasa Inggris yang tepat itu adalah he is better than you, bukan he is gooder than you ataupun he is more good than you. Paham ya? So, okay, I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night.